Iya, kalau kita lanjutkan masih bersama Max Sopakua dan juga Boni Hargens. Bang Boni, ini kalau kita bicara soal pernyataannya yang tadi kita lihat dalam pilar gitu. Itu kan sebetulnya ada kelanjutannya, pasti ada apa-apa. Nah, apa yang Anda tangkap sebetulnya dari apa-apa ini? Apakah ini secara pribadi dari orang yang tadinya ya kalau menyerang habis-habisan, kalau benci itu terlalu kuat gitu, tapi dia menyerang habis-habisan, tiba-tiba convert, bukankah ini? Ya pasti ada sesuatu, pasti bukan karena Jokowinya atau bukan karena memang benar-benar dia mendukung Jokowi, tapi karena dengan Jokowi dia bisa aman. Ada sesuatunya itu, apakah di dia secara perorangan atau secara institusi sebetulnya? Nah itu pertanyaan yang menarik. Sejauh ini kan memang harus dibebankan pada figur Ruhut Sitompul, karena semua orang melihat track record-nya emang suka lompat-lompat. Sehingga dengan gampang kita mengatakan bahwa ini keputusan personal Ruhut, dan Ruhut mau cari aman, dia tidak mau ada di bagian yang kalah, dia tidak pengen digebuk dan seterusnya. Nah, tetapi bisa juga bahwa ini sebuah sikap sistem. Kalau ini sikap sistem, maka yang harus berbicara itu Presiden SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Tapi kan nggak mungkin Presiden SBY, Ketua Umum mengatakan bahwa kita akan mendukung kedua kubu. Enggak, saya tidak masuk ke sana. Saya pikir ya Boni memang lebih dekat ke sana ya. Saya nggak mau pikir bahwa seperti di filler itu ada apa-apa dan lain-lain. Saya cuma mau mengklarifikasi dulu aja. Ya. Karena saya wajib untuk mendengarkan itu. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh tim sukses dari Jokowi JK, teristimewa Pak Boni, yang mungkin akan mengklarifikasi sesuai dengan apa yang didapatkan di Pontianak ya, di Taktim yang tadi. Ya. Apakah benar ini Pak Jokowi atau Pak JK atau tim suksesnya menjanjikan jabatan menteri untuk Pak Ruhut? Itu infonya dari mana tuh Pak? Ya, karena di media semuanya ada Pak Ruhut yang bicara itu. Karena begini, Pak Jokowi itu waktu bikin koalisi, dia mengatakan bahwa koalisi yang kami bentuk tidak ada urusan bagi-bagi kekuasaan. Joko Widodo tidak pernah membahas soal kabinet, siapa menteri, jadi apa, enggak pernah. Jadi berarti sekarang yang dipikirkan adalah bagaimana memenangkan pertarungan ini. Dan Pak Jokowi sendiri tidak pernah berpikir pragmatis. Kalaupun nanti dia menang lalu kemudian membahas kabinet, pasti dasarnya adalah kompetensi, kualitas. Saya kira dalam situasi seperti itu, dalam syarat kualitas kompetensi, mohon maaf, Ruhut Sitompul masih jutaan yang lebih baik dari dia. Dan Ruhut tidak akan pernah masuk dalam nominasi. Iya, tapi ya di sisi lain bisa, apakah ya ini akhirnya kita mungkin agak sedikit mencari-cari apa sebetulnya yang terjadi di sini. Tidak mungkin sebuah langkah manuver yang luar biasa seperti ini juga tidak akan diketahui oleh semua kader. Saya gitu. menduga, bukan dugaan, memang dalam pembacaan saya beberapa hari, karena saya kenal semua senior-senior teman-teman yang membawa Ruhut ke tim ini. Ini sebetulnya kesepakatan sepihak antara tim sukses di kubu Jokowi JK, 1-2 orang dengan Ruhut Sitompul. Apakah ada ikatan di situ, ikatan kepentingan yang lain yang menghubungkan mereka? Saya kira ini yang harusnya kita gali. Tapi memang itu faktanya. Jadi sebetulnya tidak ada korelasi langsung antara Jokowi dan Ruhut Sitompul. Tapi ini ada korelasi kepentingan antara mereka yang mendorong Ruhut masuk dan Ruhut Sitompul. Siapa yang mendorong? Di sisi lain ini Ruhut Sitompul ingin mencari aman. Nah saya kira mencari aman dari apa sebetulnya? Karena orang ini akan tetap merasa besar, akan tetap kelihatan arogan ketika dia punya kekuasaan. Dia Demokrat sebetulnya termasuk salah satu yang dianggap kan di sana? Dianggap sebagai apa itu pertanyaannya. Di Demokrat ada orang seperti apa Max yang hebat. Saya pikir kita berbicara hari ini ya, saya mau kesini itu dan bertemu dengan Boni. Saya mau klarifikasi mengenai SBY dan Demokrat berpolitik dua kaki, gitu ya. Kita udah terlalu jauh karena memang masalahnya kita membahas banyak sekali mengenai masalah Pak Ruhut. Dan saya mohon maaf kalau memang persepsi saya tidak sesuai dengan apa yang Anda katakan tadi bahwa ada janji-janji yang disampaikan kepada Pak. Jadi cuma saya mau klarifikasi bahwa tidak ada politik dua kaki yang dilakukan oleh SBY. Dan Pak SBY juga tidak mencoba untuk mendekati Jokowi JK dalam hal ini. Saya kira itu hubungannya lain gitu ya, karena memang hubungan lainnya maksudnya gimana kita Pak? Tidak tahu mungkin ya. Saya kira sejauh ini kan kita tidak tahu hubungan beliau sebagai presiden ya, karena kita tidak bisa membayangkan bahwa SBY itu hanya ketua umum. Dia adalah presiden, kepala negara, kepala pemerintahan. Jadi itulah yang memang membuat kami sangat berhati-hati, sehingga orientasi kami dalam hal memutuskan segala sesuatu di Partai Demokrat itu dengan ketua harian dan sekjen. Baru kami laporkan kepada Pak SBY karena kami tidak mau mengganggu dia untuk hal-hal yang sama sekali bisa diselesaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat atau kami di
pimpinan Partai Demokrat sehingga dia akan konsentrasi mengenai masalah kenegaraan saja gitu ya. Ya, nah Pak Max ini kan menarik sebetulnya kalau Anda mengatakan bahwa Demokrat pasti mendukung mereka yang punya kesamaan visi dalam artian akan melanjutkan apa yang baik dari pemerintahan sebelumnya. Bukankah kalau kita melihat bahkan dari debat yang pertama bahkan Pak Jokowi juga mengatakan akan melanjutkan apa yang sudah baik dari pemerintahan sebelumnya. Apakah ini tidak memberikan satu? Ya karena tapi saya pikir tidak bersama dengan kita, tidak menyampaikan ke kita. Kami tidak bisa berbicara, mendengarkan apa yang Anda ngomong. Mana barangnya? Ini loh, begini nih. Kita berbicara gitu. Tapi kalau hanya semua orang juga mau mengatakan bahwa ada yang disebut ya, continuity and change gitu kan ya. Tetapi bagaimanapun juga mana faktor-faktornya itu dan mana cara yang harus ditempuh. Kalau Prabowo sendiri menyampaikan ketika deklarasi akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah SBY. Baik, kita akan lanjutkan ini di segmen berikutnya.